kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton, enjoy. Halo para umabe, jumpa lagi dengan saya Daniel Bong Hendra. Di video kali ini kita akan sama-sama berbicara mengenai apa itu dasar-dasar di dalam berinvestasi. Kenapa dasar-dasar harus dibahas? Karena hal-hal ini adalah area yang tidak terlihat, tapi justru yang paling menentukan. Nah, mungkin teman-teman umabe pernah lihat gedung seperti ini, atau yang seperti ini. Kira-kira menurut teman-teman umabe, gedung-gedung seperti ini bisa berdiri sampai hari ini dengan megah karena apa? Atau kesan apa yang paling pertama ditangkap ketika melihat gedung-gedung seperti itu? Biasanya mewah, ya, megah, kokoh, luar biasa. Pokoknya semua hal yang kelihatan secara kasat mata. Tapi teman-teman umabe tahu nggak, ada satu hal yang tidak terlihat tetapi justru itu yang menjadi penopang, yaitu fondasi dari gedung itu. Betul? Pembangunan sebuah fondasi gedung itu sebenarnya membosankan. Mungkin teman-teman umabe pernah lihat pembangunan sebuah apartemen dan teman-teman umabe lihat dari awal kok nggak kelihatan ada gedungnya, udah berminggu-minggu, berbulan-bulan, kelihatannya cuma itu aja, nggak kelihatan ada kegiatan apa-apa. Itu adalah waktu atau hal-hal dilakukan dalam membangun sebuah fondasi. Membosankan ya kelihatannya ya, tapi justru itu yang menentukan gedung itu bisa didirikan seberapa tinggi. Semakin dalam fondasinya, maka semakin tinggi gedung yang bisa dibangun. Begitu juga dalam berinvestasi. Mungkin teman-teman umabe sering lihat toko-toko seperti ini, atau yang ini, atau yang ini. Kira-kira terkenal ya orang-orangnya ya. Mungkin ya sebagian besar dari kita kan, Wah, ini orang luar biasa, sukses, kaya, berhasil, jago berinvestasi. itu ada hal-hal yang kasat mata yang kelihatan, tetapi sebenarnya ada hal-hal yang tidak kelihatan yang mereka lakukan. Nah, ini kabar baiknya, teman-teman umabe tidak harus seperti saya yang menghabiskan banyak waktu untuk menonton banyak video, membaca beberapa buku untuk mencari tahu apa sih rahasia mereka, apa sih yang sama di antara orang-orang sukses ini. Punya kemiripan, yaitu mereka membangun fondasinya dengan benar. Nah, pasti teman-teman umabe mau ya menghemat waktu belajar dengan menonton video ini. Maka teman-teman umabe menghemat waktu, tidak perlu nonton banyak video, tidak perlu baca terlalu banyak buku sehari, cukup dapatkan intisarinya di video ini. Sudah siap? Kalau gitu yuk kita let's go. Saya temukan ada 5 dasar ini yang dimiliki oleh hampir semua orang sukses atau mereka yang sukses di dalam berinvestasi. Apa aja? Penasaran ya? Yang pertama, itu miliki kebiasaan atau gaya hidup menabung. Kenapa saya harus bilang gaya hidup? Karena kalau sekedar menabung semua orang bisa. Tapi kalau dilakukan secara rutin, setiap bulan, selama bertahun-tahun, itu gaya hidup. Nggak mudah ya, tetapi bisa. Hal ini mungkin sudah sering kita dengar dari zaman nenek kita masih perawan ya. Sudah sering dikasih tahu harus nabung, tetapi berapa banyak yang melakukannya ketika ia punya penghasilan sendiri? Nggak banyak, karena saya sendiri pun waktu mulai punya penghasilan, hal seperti ini rasanya bisa terlupakan. Kenapa? Karena banyak keinginan tiba-tiba. Nah, menabung ini tidak bicara soal harus sekian, harus 500.000, tidak. Yang penting rutin. Anda cuma bisa sisihkan 100.000 per bulan, Anda cuma bisa sisihkan 500, 1 juta, 5 juta, terserah, sesuaikan dengan penghasilan Anda. Yang penting harus miliki dulu atau bentuk kebiasaan untuk menyisihkan penghasilan untuk ditabung
Simpelnya begitu dulu ya. Nah, yang kedua yaitu kurangi rasio hutang. Saya percaya di zaman sekarang ini hampir tidak ada orang, hampir ya, nggak semua, hampir tidak ada orang awalnya kalau punya penghasilan lalu mulai punya kartu kredit, lalu sekarang pinjol begitu mudah, pinjaman online ya begitu mudah, orang gampang berhutang atau pengen punya sesuatu berhutang. Apakah itu salah? Tidak, karena contoh misalnya kita kepengen punya rumah, kan nggak punya uang cash untuk beli, ya kita KPR, itu nggak masalah. Yang penting masih di dalam rasio. Nah, berdasarkan ilmu perencanaan keuangan yang pernah saya pelajari, rasio utang tidak boleh melebihi 30% dari penghasilan kita. Contoh, kalau teman-teman punya penghasilan sebulannya adalah 10 juta, berarti maksimal hutang yang boleh dimiliki hanya 3 juta. Kalau detailnya nanti saya akan buatkan di video yang lain. Atau teman-teman punya penghasilan saat ini 50 juta, berarti 30%-nya hanya 15 juta. Betul ya? Tinggal dihitung sendiri. Selama rasio utang tidak melebihi 30%, berarti masih dalam kondisi terkendali. Nah, banyak orang hari-hari ini terlilit dengan masalah hutang. Awalnya mungkin hanya 10%, lama-lama bertambah menjadi 20, 30, bahkan sampai 100% pun ada orang mempunyai hutang sebesar penghasilan bulanannya. Ada nggak? Ada, karena saya sendiri pernah ada di posisi seperti itu. Artinya ini hal yang sangat mungkin terjadi. Nah, ketika teman-teman OMABE di kondisi dengan rasio hutang yang tinggi, maka tugas pertama adalah menurunkan rasio hutang itu menjadi sekecil mungkin. Kalau memang bisa dinolkan, tapi kan orang sekarang bilang semuanya kan bisa cicil, handphone nyicil, motor nyicil, mobil nyicil, rumah yang nyicil. Masa iya kita mau beli perabot misalnya nyicil juga, masa iya harus bayar cash semua? Ya, itu pilihan, balik lagi ya. Tapi selama tidak melebihi rasio utang 30% dari penghasilan, aman. Kalau melebihi berarti sudah mulai tandanya bahaya. Kalau rasio utang teman-teman OMABE masih tinggi, maka saatnya adalah untuk menurunkan dulu rasio utang tersebut, baru memikirkan investasi. Yang ketiga adalah miliki dana darurat. Nah, hal ini mungkin untuk sebagian orang belum ngerti dana darurat itu apa. Dana darurat adalah dana yang kita sisihkan secara rutin untuk dibentuk untuk kondisi yang kita tidak pernah duga. Contoh seperti COVID sekarang ini, banyak orang tiba-tiba kehilangan pekerjaan, kehilangan penghasilan. Kalau dia tidak punya dana darurat, maka yang terjadi bisa berutang lagi, kedua mungkin bisa minjem, ketiga mungkin dia jual aset, yang keempat kehilangan aset. Dana darurat itu idealnya minimal untuk yang single adalah 3 bulan pengeluaran. Itu yang harus dibentuk dulu. Nah, disimpannya di mana? Pilihannya yang paling simpel adalah ditabung di bank atau di reksadana pasar uang, karena mudah untuk dicairkan. Ini dipakai untuk kapan? Bukan lagi, oh lagi ada flash sale pakai, enggak. Lagi ada promo potongan diskon pembelian motor, bukan. Lagi ada diskon jalan-jalan, bukan. Tidak seperti itu ya. Itu benar-benar tidak boleh diganggu dananya. Hanya dipakai kalau terjadi kondisi sangat darurat. Yang keempat adalah tulis tujuan keuangan di masa depan secara jelas. Tulis rencana keuangan, misalnya setahun ke depan teman-teman OMABE mau punya dana untuk apa. Misalnya katakanlah setahun depan saya harus bisa lunasin utang. Yang 2 tahun misalnya saya pengen punya dana untuk jalan-jalan ke luar negeri misalnya. Lalu rencana 5 tahun, oh saya pengen berziarah atau naik haji atau apapun itu. Direncanakan, dikumpulkan uangnya, tulis goalnya perlu berapa di situ. Misalnya 10 tahun ke depan saya perlu dana untuk beli rumah, mungkin goalnya berapa M mungkin di situ. Harus ada goals dulu, harus ada tujuan dulu yang jelas, baru bisa memicu kita untuk melakukan.
memikirkan apa yang harus dilakukan untuk mencapai goal itu. Kalau goalsnya aja belum pernah ditulis, kita nggak akan pernah tahu apa yang harus dilakukan untuk menuju ke sana. Setuju ya? Nah, hal ini saya buktikan sendiri ketika saya bertahun-tahun, bahkan belasan tahun tidak menulis goals keuangan dengan jelas. Akhirnya saya menghabiskan banyak waktu di mana penghasilan yang seharusnya bisa saya sisihkan menguap begitu aja, seperti hilang. Kok udah kerja tahun-tahun kok tabungan nggak ada, kok udah kerja lama harusnya punya penghasilan sekian kok nggak punya apa-apa. Ini bahaya, dan ini terjadi kepada banyak orang. Nah, yang kelima, ini yang paling penting menurut saya. Yang kelima adalah komitmen untuk melakukan keempat tadi, mulai dari bikin gaya hidup bisa menabung setiap bulannya, ya kan, lalu kurangi rasio hutang, lalu membentuk dana darurat, lalu yang keempat adalah menulis rencana keuangan jangka panjang seperti apa. Nah, yang kelima ini komitmen untuk melakukannya. Kenapa? Karena banyak sekali godaan di luar sana. Godaannya seperti apa? Misalnya ya, hobi itu bisa menjadi satu godaan membuat kita menjadi lebih boros dari yang seharusnya. Ada orang yang punya hobi misalnya mengumpulkan action figure, ada orang yang punya hobi mengumpulkan parfum, mungkin wine, mungkin minuman-minuman ya, atau dia hobi board game, mungkin di situ dia beli board game, atau dia hobi sepeda, beli banyak sepeda, hobi motor, hobi mobil, masing-masing ya. Dan itu hobi itu banyak sekali. Hobi punya banyak sepatu, mungkin sepatu branded, jam tangan ya kan, dan lain-lainnya. Nah, hobi-hobi ini bisa merusak rencana keuangan kita, apalagi kalau kita tiba-tiba dapat uang di luar penghasilan bulanan kita. Misalnya apa? Gaji ke-13 kalau PNS ya kan, THR kalau pegawai swasta, lalu misalnya komisi kalau yang sales, lalu apalagi penjualan yang meningkat tiba-tiba untuk para pengusaha, entah itu online atau yang tradisional ya. Misalnya di bulan-bulan tertentu penjualan meningkat, lalu penghasilannya tiba-tiba membesar, dan uang ini tiba-tiba rasanya wow, mesti pakai buat apa ya. Nah, kalau kita nggak bikin rencana keuangan yang benar seperti tadi, maka uang-uang ini bisa lari ke sana. Bisa tiba-tiba kita kepengen jalan-jalan ke luar negeri. Salah nggak? Nggak salah. Cuma yang saya pelajari, para investor atau orang-orang sukses di luar sana, mereka punya satu kesamaan, yaitu menunda kesenangan. Menunda ya, bukan tidak melakukan kesenangan, tapi menunda. Jadi ada kesenangan yang bisa ditunda untuk mendapatkan kesenangan yang lebih besar di masa depan. Ini yang nggak gampang. Karena apa? Karena kita hidup di zaman media sosial begitu gencar. Kita punya Instagram di situ, kita punya Facebook di situ, mungkin Twitter di situ, kita banyak lihat iklan di TV, ya kan, dan hal-hal itu yang bisa memicu kita menjadi sangat konsumtif. Mungkin kita lihat temen, ya ini orang kerja kayaknya biasa aja kok, dia bisa jalan-jalan ya, Singapura, ke Australia, mungkin ke Thailand, mungkin ke Jepang, Korea, ya kan, lalu tiba-tiba teman-teman Om Abe kena gengsinya, wah masa dia bisa, gua nggak bisa, gua juga ah. Lalu mulai ada namanya memaksakan kehendak, memaksakan keinginan. Nggak punya uangnya, tapi aha, kan ada kartu kredit, aha, kan bisa dicicil. Nah, ini yang menjadi jebakan bagi para pemula di dalam berinvestasi. Ini juga jebakan yang pernah saya alami. Makanya komitmen ini merupakan hal yang paling menantang. Itulah 5 hal yang saya temukan kesamaan di antara para orang sukses. Mereka punya satu kebiasaan, yaitu menunda kesenangan untuk kesenangan yang lebih besar di masa depan. Hal ini nggak enak, tetapi memberikan hasil yang luar biasa di kemudian hari. Yuk kita sama-sama belajar lakukan ini. Sekian video saya kali ini. Sekali lagi jangan lupa subscribe, like, nyalakan tombolnya, share ke teman-teman yang lain.
dan sampai ketemu di video lain yang pasti bermanfaat buat teman-teman Oma B. Ciao.